Kanyang Pak Bos. Cara menangkap mantap ya. Mana? Dibelian dah, apa dah? Oh, aja, saya sana bukit. Sampai malam beserta jajarannya yang kami hormati, para pengurus dan PD yang hadir pada malam ini, yang kami hormati para undangan, baik kita wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang kami hormati para sahabat-sahabat anggota Rayon Iksas Badung acara pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri acara diselenggarakan oleh Rayon Iksas Badung. Mudah-mudahan pada malam ini, acara malam ini Alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah ala marhaban ya nur aini, marhaban ya Tapi itu tidak penting. Yang penting bagaimana semangat kita untuk terus mengingat kelahiran baginda Nabi itu terus ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat baginda Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Itu semua kita lakukan karena kita cinta kepada baginda Nabi. Kalau kita berbicara cinta, saya teringat sebuah konsep yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan yaitu sebuah cinta. Ya, ini belajar, ini akibat belajar cinta dan cinta belajar ini. Mumpung ada sutradaranya. Beliau kepala Madrasah Aliyah Baitul Amin, alumni yang beliau berasal dari Bondowoso, tetangga saya. Beliau dari Bondowoso, saya itu Bondo. Bisa pagar saja. Semangatnya luar biasa beliau. Walaupun hanya sendiri di Bondowoso yang muncul, saya juga sendiri yang di Bondo muncul, tapi tidak kalah dengan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Semangat Pak Rizky. Saya bersemangat beliau, bukan saya. Alhamdulillah, beliau menyampaikan dalam
Penjelasannya, man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, aktsara min dzikrihi, maka dia akan selalu menyebut yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita kena bendera ikhlas. Masih dia diberikan kopi, masih diberi teh, rokok dan sebagainya. Tapi kalau sudah kita salah menuju surga, pasti tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, inna aulan nasi, kata baginda Nabi, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan fi yaumil qiyamah, di akhir kiamat nanti, aktsara salata ala nabi asra alayya, kata baginda Nabi, perbanyak bersolat kepada baginda Nabi, sehingga di akhirat nanti insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini dengan membaca salawat qiyam, mahallul qiyam, kita dianggap umat baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Jadi ketika kita cinta kepada baginda Nabi, kita akan selalu menyebut nama beliau dengan bersolawat kepada beliau, memperbanyak bersolawat kepada beliau. Kemudian yang kedua, ciri orang cinta yang kedua adalah selalu mengingat-ingat orang yang dicintai. Pasti sudah. Gak mungkin kita cinta kepada seseorang kalau kita tidak pernah ingat. Di nyanyian kan ada. Ya. Mau makan teringat kamu, mau tidur ingat dirimu, kan seperti itu. Selalu ingat, mau mandi, mau makan, mau tidur, selalu terbayang-bayang. Itu pasti. Ya kecuali nggak normal. Ya, kecuali tidak normal. Itu pasti mengingat-ingat orang yang dicintainya. Pantas, karena orang yang dicintai itu sering bersama, sering berhadapan. Tapi lantas bagaimana sikap kita mengaplikasikan, mengingat kepada baginda Nabi? Oh, kita tidak pernah duduk bersama, kita tidak pernah berhadapan, tidak pernah berbicara langsung dengan beliau. Bagaimana cara mengingat kita kepada beliau? Oh, kita nggak pernah berbicara, duduk langsung seperti ini. Kalau saya teringat dengan Haji Wahab, biasa, karena tiap hari ketemu. Pada malam hari ketemu. Beberapa tahun kemudian tidak ketemu lagi, pasti ingat. Tapi kita loh tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Jangankan bertemu, bermimpi pun kita tidak pernah bermimpi baginda Nabi. Terus lantas bagaimana cara mengingat kita, aplikasi kita sebagai cinta kita kepada beliau? Maka yang diingat apa? Perlakuannya, tingkah lakunya, sirahnya yang kita lihat, sejarahnya yang kita ada. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa Nur. Ini yang harus kita kaji. Ini untuk mengingat beliau. Kita tidak tahu seperti apa wajah beliau. Sehingga di dalam mahallul qiyam disampaikan tadi, dibaca setiap mahallul qiyam. Anta Samsun, engkau adalah matahari. Apa yang dimaksud dengan matahari? Menyinari seluruh alam semesta dan seisinya. Bahkan di dalam ilmu pengetahuan alam, matahari adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada matahari, maka tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Tapi ingat, matahari diciptakan oleh Allah. Laulaka ya Muhammad. Kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka matahari tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, anta Samsun, kau bagaikan matahari, menyinari alam semesta. Beliau mendapatkan perintah rahmatan lil alamin. Tugas beliau rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh alam. Sirajan muniran, menerangi alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan anta Samsun. Kemudian anta Badrun, engkau bagaikan rembulan. Yang namanya rembulan itu indah. Ya, dikisahkan indah, tidak terbayangkan indahnya beliau seperti apa. Ini yang kita ingat. Anta Nurun fauqa Nur, engkau adalah cahaya fauqa Nur, di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Sehingga tidak ada cahaya sebesar apapun bisa menembus baginda Nabi. Maka jangan heran ketika baginda Nabi berjalan di terik matahari, tidak ada bayangan sedikit pun. Kenapa? Karena matahari, besarnya cahaya tidak bisa menembus besarnya cahaya baginda Nabi. Bukan karena diikuti oleh awan, bukan. Jangankan awan, ya. Matahari secara langsung pun tidak bisa menembus baginda Nabi, sehingga tidak ada bayangan. Ya.
tidak ada bayang beliau. Oleh karena itu di dalam makhluk yang disampaikan tadi, anta samsun anta nurun, ya, anta samsun anta batun anta nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu ini yang dapat menjadi cara, ya, wasilah bagi kita untuk mengingat beliau, sehingga kita selalu berselawat kepada beliau. Karena kita semuanya mampu kepada beliau. Semua kita mampu. Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan beliau. Oleh karena itu ayo kita belajar sejarah beliau sebagai teladan, sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi semua aspek kehidupan ada dari baginda Nabi. Nabi pernah jadi presiden, iya. Pernah jadi pimpin, iya. Pernah jadi karyawan, iya. Pengembala kambing, iya. Beristri lebih satu, iya, tambah. Iya. Jadi kalau mau niru, mau beristri lebih dari satu, niru beliau. Kalau nggak mampu, jangan sekali. Kalau nyoba nggak apa-apa. Kalau mau nyoba, silakan kalau mampu. Jadi kalau mau nyoba, jadi kita belajar sirah beliau, sejarah beliau. Insya Allah ini yang akan mengingatkan kita kepada perjuangan beliau. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa yang dapat kita lakukan ketika kita akan mengingat beliau? Maka insya Allah tingkah laku beliau, perbuatan beliau, ya, akan kita tiru, akan kita laksanakan. Para jemaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, yang ketiga, kenapa kita harus cinta kepada baginda Nabi? Karena baginda Nabi cinta kepada kita. Cinta kita kepada Nabi yang mungkin kadang-kadang, ya kalau lagi sepi, tasbihnya dibuat kalung. Ya, pakai kalung langsung enggak. Sampai jangankan tasbihnya dibuat kalung, cincinnya pun bertasbih. Salawat, salawat. Coba mungkin ramai. Tak erega kalung tasbihnya. Dompet juga kalau. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan sepi, rame, dalam keadaan suka maupun duka, ayo jangan sampai cinta kita itu berubah. Ya biasanya ketika kita lagi susah ingat kepada beliau, susah nangis kepada Allah. Tapi begitu kita rame, banyak orderan, lupa bersolawat, lupa sholat dan lupa segalanya. Ya. Itulah yang harus kita pelajari, hikmah dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, sehingga kita semuanya akan selalu mengingat beliau, sejarah beliau, mengkaji apa yang dilakukan beliau, sehingga kita akan mendapatkan tuntunan dari beliau dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cinta kita akan menjadi penolong, ya, akan menjadi cara, akan menjadi pahlawan ketika kita nanti berada di akhirat nanti. Satu ketika baginda Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai sahabatku," sambil ngobrol santai, "siapa orang yang paling mencintai aku?" Ada sebagian mengatakan, "Yang jelas keluarga engkau ya Rasul." Tidak. Kalau bukan keluarga engkau, ya sahabat-sahabat beliau ya Rasul. Tidak. Lantas siapa ya Rasul kalau bukan sahabat, kalau bukan keluarga engkau ya Rasul? Orang yang paling cinta kepadaku adalah umatku yang tidak pernah bersamaku, nggak pernah duduk denganku, tidak pernah jalan denganku, tidak pernah melihatku, tapi dia mau melaksanakan apa yang aku lakukan. Man ahya sunnati, beliau mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dialah orang yang paling cinta kepadaku. Man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pada malam hari ini akan menjadi wasilah kita cinta kepada beliau, sayang kepada beliau. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita selalu mengingat-ingat beliau dengan bersalawat, menyebut namanya, kemudian mengingat-ingat setiap tingkah laku perbuatannya. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan bersama bendera beliau yang beliau bawa dengan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita nanti berada di barisan terakhir, nggak masalah. Yang penting kita nyantol kepada barisannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
jemaah yang dimuliakan Allah, sudah 20 menit. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya kalau saya mau menyampaikan mau besok-besok bisa. Cuman bosan yang dengerin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang saya sampaikan bersama ridha Allah bukan karangan saya. Mudah-mudahan semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.